kita kan punya peluang untuk membuka keilmuan-keilmuan yang bersifat umum. Kalau secara keilmuan ya atau filosofinya, Fakultas Tarbiyah itu hanya fokus pada keilmuan-keilmuan yang bernuansa Islam. Ini sebentar lagi itu kan akan ada pengadaan beberapa smart TV, ya kan ya, smart TV dan juga smart class. Kemarin di tingkat rektorat itu sudah dirancang ada beberapa prodi baru. Positioning ya, posisi kita itu sama. Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di English Department Podcast. Perkenalkan, saya Kaila Putri Maulida yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan untuk membahas obrolan seputar dunia pendidikan, kampus, dan pengembangan keilmuan. Teman-teman TBI tahu nggak sih, perubahan itu adalah hal yang sangat penting bagi institusi pendidikan. Tapi perubahan bukan sekedar nama ataupun struktur, tapi juga mencerminkan visi, tujuan, dan harapan ke depannya. Pada episode English Department Podcast kali ini, kita akan membahas perubahan yang sangat penting nih, yaitu transformasi Fakultas Tarbiyah menjadi FTIK, makna, perubahan, dan harapan. Untuk memahami transformasi Fakultas Tarbiyah secara lebih mendalam, tentunya kita perlu mendengar secara langsung nih dari sosok yang terlibat dan mengetahui arah perubahan ini. Hari ini kita telah bersama Bapak Adri, dosen sekaligus guru besar Fakultas Tarbiyah yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta harapan beliau untuk FTIK ke depannya. Selamat pagi Pak Adri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya jika kita berkenalan dengan Pak Adri secara lebih mendalam. Jadi teman-teman, beliau ini adalah Profesor Dr. Adri Every MAG, lahir di Payakumbuh 18 Maret, maaf Pak, Iya. 18 Maret 1975. Beliau menempuh S1 di Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan program studi tafsir hadis, kemudian melanjutkan S2-nya di Institut Agama Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan program studi pendidikan Islam. Kemudian melanjutkan lagi S3-nya di Universitas Islam Nusantara Bandung dengan program studi manajemen pendidikan, betul Pak? Betul sekali. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi begini Prof, beberapa waktu terakhir Sivitas Akademika ini cukup banyak membicarakan tentang perubahan Fakultas Tarbiyah menjadi FTIK. Dengan adanya perubahan ini tentu menimbulkan banyak sekali pertanyaan nih. Jadi, dapatkah Bapak menjelaskan perbedaan antara Fakultas Tarbiyah dan FTIK serta kapan perubahan ini mulai diberlakukan? Oke, siap. Terima kasih yang pertama atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setidak-tidaknya forum ini menjadi media pemahaman bagi teman-teman, khususnya di Fakultas Tarbiyah. Sekarang kok jadi FTIK ya, gitu ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dari perubahan itu, atau apa mungkin makna tadi ya yang ditanyakan oleh makna itu. Yang pertama, perubahan itu bermula sejak lahirnya transformasi ya, Kepres transformasi IAIN Kudus menjadi UIN Sunan Kudus pada tanggal 8 Mei 2025 dan diperkuat kembali dengan adanya Ortaker dan Statuta ya. Ortaker dan Statuta itu rambu-rambu atau undang-undang yang mengatur tentang tata organisasi dan juga terkait dengan SDM, kelembagaan dan lain sebagainya gitu. Pada Ortaker dan Statuta itu disebutkan khusus untuk Fakultas Tarbiyah ya. Kalau yang untuk yang lain itu tidak ada perubahan. Jadi seperti usuluddin, dakwah,
syariah gitu ya, itu tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Eh, sebenarnya, ya ini sebenarnya ya, secara filosofi itu eh, sama saja, ya kan ya, sama saja. Tarbiyah itu nama lain dari ilmu keguruan, cuma versi Arabnya, ya kan ya, versi Arabnya. Kalau versi Inggrisnya mungkin education, ya education. Tetapi karena di Indonesia ini yang mengatur tentang perguruan tinggi itu kan masih di dua kementerian. Yang pertama, Kementerian Agama, itu yang terkait dengan ilmu-ilmu agama, ya kan ya. Kemudian kementerian, kalau yang untuk perguruan tinggi itu kan Kemenristek Dikti, ya kan ya, Kemenristek Dikti untuk ilmu-ilmu umum, ya ilmu-ilmu umum. Nah, ketika kita kemudian bertransformasi menjadi universitas, kita kan punya peluang untuk membuka keilmuan-keilmuan yang bersifat umum. Tetapi kalau nama kita masih tarbiyah, itu kita hanya bisa membuka prodi-prodi agama saja. Seperti misalkan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu mesti di awalnya harus ada kosakatanya kan tadris bahasa Inggris gitu. Tetapi kalau kita ingin membuka pendidikan bahasa Inggris, itu kita nanti izinnya ke Kemenristek Dikti. Nah, oleh karena itu, ya kan ya, oleh karena itu mungkin secara kebijakan agar kita bisa mempunyai peluang yang sama dengan universitas-universitas yang umum ya, membuka prodi-prodi keilmuan umum, akhirnya Fakultas Tarbiyah itu dibuka, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan gitu ya, dengan harapan nanti suatu saat mungkin kita bisa, kalau sekarang mungkin namanya tadris bahasa Inggris, besok ke depan mungkin kita punya pendidikan bahasa Inggris, ya kan ya, tadris biologi, kita nanti punya prodi ilmu biologi, yang itu mungkin konotasi atau asumsi dari masyarakat luar, oh itu mengembangkan ilmu-ilmu umum gitu ya, ilmu umum. Jadi menurut saya, ya kan, menurut saya di samping ini apa ya, mengikuti aturan yang ada, ya mengikuti aturan yang ada, transformasi Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu juga semakin memperluas, ya kan ya, semakin memperluas bidang keilmuan yang nanti kita tawarkan, dan juga mungkin kalau bahasa bisnisnya ya, semakin memperlebar pangsa pasar calon-calon mahasiswa yang akan kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau UIN Sunan Kudus secara umum, gitu ya. Ternyata begitu teman-teman latar belakang dari perubahan Fakultas Tarbiyah menjadi FTIK ya Pak? Ya. Setelah memahami latar belakangnya, tentu menarik untuk kita membahas apa saja perbedaan antara Fakultas Tarbiyah dan FTIK. Secara konseptual dan akademik, apa perbedaan mendasar antara Fakultas Tarbiyah dan FTIK Pak? Oke, kalau secara keilmuan ya atau filosofinya, Fakultas Tarbiyah itu hanya fokus pada keilmuan-keilmuan yang bernuansa Islam, ya bernuansa Islam. Jadi seperti tadi misalkan gitu ya, Fakultas Tarbiyah itu kan bahasa lain dari ilmu keguruan, ya kan, ilmu keguruan. Tetapi di Fakultas Tarbiyah itu yang diajarkan ilmu keguruan yang berbasis Islam atau teori-teori dari para pemikir Islam. Tetapi di ilmu keguruan itu tadi ilmu pendidikan atau mendidik calon-calon guru yang basis keilmuannya itu berdasarkan teori-teori modern, teori-teori maaf ya kalau seandainya saya salah membahasakan, teori-teori sekuler gitu, teori-teori sekuler. Jadi teori-teori yang dari ilmuwan-ilmuwan yang tidak beragama Islam gitu, atau katakan ilmuwan-ilmuwan pendidikan barat atau non muslim gitu. Tetapi sekali lagi sebenarnya antara tarbiyah dengan ilmu keguruan itu
secara akar ya kan ya, secara akar keilmuan itu sebenarnya mirip atau bahkan sama karena kedua-duanya itu sebagai kawah candra di muka atau kawah condro di muko gitu ya, kawah condro di muko, eh, penghasil calon-calon pendidik profesional atau penghasil calon-calon guru gitu ya. Oke. Bagaimana perubahan ini tercermin dalam kurikulum, program pembelajaran, serta kompetensi lulusan, Prof? Tentunya nanti nama itu harus apa istilahnya itu diejawantahkan ya atau ditindaklanjuti dengan perubahan kurikulum. Kan tidak cukup hanya sekedar perubahan merek gitu ya, perubahan merek tetapi isinya sama saja gitu kan ya, isinya sama saja. Nah, tentu nanti ke depannya kita akan mencoba mereformulasi ya kan ya atau menata ulang ya kan, menata ulang kurikulum yang dimiliki oleh Fakultas Tarbiyah sebelumnya sehingga kemudian tercermin antara Fakultas Tarbiyah dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu ada bedanya. Setidak-tidaknya nanti dalam hal proporsi gitu ya, proporsi. Kalau kemarin itu mungkin lebih cenderung dominasi keilmuan Islam ya. Jadi tentang ilmu pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, ya kan ya, profesi guru apa ya syarat-syarat profesi guru itu pun juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau besok itu coba kita perkaya dengan teori-teori, referensi-referensi yang saya katakan tadi berasal dari tokoh-tokoh sekuler atau tokoh-tokoh non-muslim. Selain perubahan akademik nih ya Pak, tentu transformasi fakultas juga identik dengan pengembangan fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran. Seiring perubahan menjadi FTIK, kira-kira fasilitas apa saja yang akan mengalami perubahan atau pembaruan Pak? Oke, terima kasih. Mungkin yang terdekat ya, karena terus terang untuk merubah ya kan ya, untuk merubah itu kan tidak seperti film apa itu Transformer ya. Nah, jadi berubah gitu kan ya, berubah. Jadi untuk merubah katakan lembaga atau sebuah institusi itu harus didukung dengan kekuatan finansial yang memadai, ya kan ya. Nah, karena ini kita baru ya kan ya, baru tentunya postur atau keuangan secara umum itu kan belum mengikuti, ya kan, belum mengikuti. Nah, jadi kami mencoba melengkapi atau merubah yang sifatnya mungkin masih sesuai dengan budget yang kami miliki. Katakanlah contoh misalkan kaitannya dengan ruang laboratorium microteaching, ya kan ya, microteaching. Memang kita sudah punya, tetapi masih dengan fasilitas yang sangat sederhana. Nah, itu nanti akan kita coba kembangkan dengan menyediakan atau mungkin mengadopsi teknologi-teknologi terbaru ya, teknologi terbaru. Kemudian juga mungkin ini sebentar lagi itu kan akan ada pengadaan beberapa smart TV, ya kan ya, smart TV dan juga smart class, ya kan ya, smart class. Jadi nanti mungkin khususnya di kawasan dekanat ini dulu kan ada beberapa ruang kuliah ya. Iya. Karena ini nanti kaitannya dengan masalah keamanan, ya masalah keamanan. Untuk kelas-kelas yang ada di ruang yang tergabung dengan dekanat ini, nanti dalam waktu dekat akan kita format menjadi smart class. Ya kan ya, smart class itu ruang kelas yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang kekinian. Yang kekinian seperti misalkan papan tulisnya yang sudah mulai touchscreen gitu ya, touchscreen. Kemudian juga ada katakanlah mungkin kamera, ya kan ya, kamera yang nanti bisa merekam aktivitas pembelajaran itu yang mungkin kedepannya bisa diulang lagi, diputar lagi kalau seandainya memang dibutuhkan, gitu ya. Atau mungkin fasilitas-fasilitas lain yang insya Allah akan mendukung perkembangan, akan mendukung pemahaman mahasiswa dalam tadi proses perkuliahan, gitu. Ya tentunya juga
Di samping sarana prasarana, yang tidak kalah pentingnya juga mengupgrade kemampuan para dosen, mengupgrade kemampuan para tenaga kependidikan, gitu ya. Iya, Jadi intinya perubahan ini tuh harus dilakukan secara komprehensif ya, secara komprehensif. Jadi tidak bisa kemudian sepotong-sepotong yang nanti jangan sampai ya, jangan sampai ada apa bahasanya itu ya, ada guyon itu kan, UIN kok rasa IAIN gitu kan ya, UIN kok rasa IAIN. Jadi nama lembaganya sudah UIN, tetapi fasilitas pembelajaran itu masih IAIN. IAIN. Atau tarbiyah, FTIK, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kok masih rasanya Tarbiyah. gitu. Apakah mungkin akan hadir prodi baru, Pak? Dan bagaimana dengan pengembangan fasilitas dan layanan digital dalam menunjang proses pembelajaran di FTIK? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kemarin di tingkat rektorat itu sudah dirancang ada beberapa prodi baru ya, ada beberapa prodi baru untuk diusulkan. Yang kalau tidak salah dari 5 usulan itu 4-nya nanti di bahasanya ya, ditempelkan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebelum nanti ada fakultas tersendiri yang akan akan memayungi itu, ya kan emang itu. Misalkan ya maaf kalau saya tidak salah ya, karena tidak hafal semua gitu ya, karena ada namanya itu kan mungkin bagi saya itu masih asing gitu ya. Ada prodi sains data, ya kan ya. Jadi prodi untuk pengolahan data atau apa gitu yang mungkin salah satunya nanti juga ada terkait dengan masalah-masalah digital, ya masalah-masalah digital. Di samping kedepannya kita memang akan ada nanti kayak prodi-prodi yang memang betul-betul umum ya, seperti misalkan kayak prodi biologi gitu ya, prodi ilmu biologi, prodi gizi misalkan gitu. Karena Pak Rektor sekarang atau mungkin juga yang akan datang ya punya cita-cita, ya kan cita-cita ketika kita sudah menjadi UIN, kita kan punya kesempatan untuk membuka fakultas kedokteran. Nah, oleh karena itu kan dibutuhkan prodi-prodi yang support untuk fakultas kedokteran itu. Maka nanti akan dibuka seperti prodi gizi gitu ya, prodi gizi atau mungkin prodi kesehatan masyarakat misalnya itu. Nanti di bawah fakultas kedokteran gitu ya. Menarik sekali ya teman-teman. Apakah fasilitas tersebut udah dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh dosen maupun mahasiswa, Pak? Kalau untuk saat ini, karena kita masih berproses ya, fasilitas atau sarana prasarana yang ada itu sifatnya baru taraf pengadaan, ya kan ya, taraf pengadaan, kemudian nanti juga mungkin instalasi gitu ya, instalasi. Nah setelah itu mungkin semester depan insya Allah seperti yang saya katakan tadi, seperti kayak mungkin dilengkapi dengan smart TV, kemudian ada fasilitas smart class, itu baru bisa atau ready digunakan secara penuh itu pada semester gasal tahun 2026-2027. Karena seperti yang saya katakan tadi kan tentu ini ya karena kita ini kan institusi pemerintah ya, institusi pemerintah terkait dengan pengadaan sarana prasarana atau mungkin pemanfaatan sarana prasarana itu semuanya sudah diatur secara rigid, secara detail oleh aturan pemerintah gitu ya, aturan pemerintah. Jadi tidak bisa kemudian seperti halnya swasta mungkin gitu ya, swasta begitu mereka punya duit langsung ke toko misalkan gitu ya, atau marketplace misalkan gitu, pesen itu barang datang. Tetapi kalau untuk instansi pemerintah itu ada yang namanya proses pengadaan, proses lelang, proses pembelian, instalasi dan seterusnya gitu. Jadi mungkin bahasa maaf ya, mungkin bahasa ngeles saya itu ya bersabar ya, gitu ya, bersabar gitu. Jadi tidak bisa, kalau bahasa anak muda sekarang tuh
satset gitu kan ya, satset. Ternyata banyak sekali ya teman-teman perubahan yang terjadi seiring dengan transformasi tarbiyah menjadi FTIK ini, mulai dari segi akademik maupun fasilitasnya. Nah, dengan berbagai perubahan tersebut nih Pak, tentu ada dampak dan harapan ke depannya. Bagaimana dampak perubahan tarbiyah menjadi FTIK terhadap mahasiswa yang sedang menempuh studi saat ini? Oke, terima kasih. Kalau saya itu yang pertama tentu karena apa ya, pengguna jasa kita ini tuh kan para mahasiswa ya, para mahasiswa. Harapan atau dampak yang pertama itu lebih membuka akses keterserapan alumni di berbagai lembaga. Ini sebagai contoh saja sederhana ya, sebagai contoh sederhana. Kadang-kadang ada lembaga atau institusi itu yang masih fanatik. Ketika bunyinya itu hanya tarbiyah, dianggapnya, misalkan contoh ya, kayak TBI ya. TBI itu tadris bahasa Inggris gitu ya. Karena ada label-label tadris, sehingga ketika ada lowongan guru bahasa Inggris di SMP, itu kita tertolak secara administratif gitu ya, tertolak secara administratif. Tetapi ketika kita meskipun gelar kita sama loh, gelar kita kan sarjana pendidikan SPD kan gitu ya, SPD. Iya. Tetapi ketika kemudian bunyi fakultasnya berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan gitu ya, itu membuka cakrawala atau wawasan mereka bahwa apa ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus gitu kan ya, dengan apa maaf lulusan tadris bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus dengan ya kan ya pendidikan bahasa Inggris UNES itu berada pada posisi yang sama gitu ya, berada pada posisi yang sama. Jadi kita pun berhak untuk melamar atau mengambil lowongan di guru SMP atau SMA tadi gitu ya, atau mungkin di lembaga-lembaga lain yang memang membutuhkan skill atau kemampuan bahasa Inggris, dengan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu secara kelembagaan ya, secara kelembagaan dengan bertransformasi menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, harapannya tadi kami juga bisa membuka prodi-prodi yang memang itu notabene itu umum ya, umum, sehingga kedepannya itu animo atau calon mahasiswa itu semakin banyak. Atau dalam bahasa yang lebih mudahnya itu kan, umpamanya kita warung makan, ya kan ya, warung makan, ketika tarbiyah itu kita hanya bisa menyajikan 5 menu. Tetapi ketika menjadi FTIK, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bisa tambah lagi 5 menu. Nah, kan otomatis kan calon mahasiswa, oh ternyata menunya semakin banyak dan bervariasi. Oh ya sudah, kita kuliah saja di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus. Tidak usah jauh-jauh. Maaf ya kalau saya nyebut merek ya, tidak usah jauh-jauh ke universitas-universitas yang ada di Semarang, yang ada di Jogja. Toh keilmuannya atau bidangnya sama saja. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi dari sisi mahasiswa, dari sisi kelembagaan ya, mungkin dari sisi kementerian ya, Kementerian Agama khususnya, ya kan, Kementerian Agama khususnya, dengan adanya model-model atau transformasi seperti ini, itu secara kementerian itu juga ingin mensejajarkan, ya kan, ingin mensejajarkan posisinya dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenristek Dikti ya, yang selama ini tuh anggapannya kan hanya khusus mengelola program studi atau keilmuan umum saja. Nah, Kementerian Agama pun kami dengan SDM, dengan sarana gitu kan ya, kemudian dengan dukungan biaya yang kami miliki juga bisa melaksanakan, mengembangkan prodi-prodi atau keilmuan umum itu. Oke. Apakah Bapak punya harapan jangka panjang terhadap FTIK, baik bagi mahasiswa maupun bagi dunia pendidikan Islam secara umum? Oke, baik. Harapan saya tentunya keberadaan FTIK ini
bisa diterima gitu ya, bisa diterima dengan katakanlah pemikiran yang positif ya, pemikiran Iya. yang positif, karena terus terang ketika ada perubahan itu naluri kita kan biasanya menolak kan, ya kan? Wah, ini barang baru apa, permainan baru apa, misalkan gitu. Itu secara naluri. Secara naluri setiap orang ketika ada perubahan itu mesti cenderung pertama kali defense dulu ya kan ya, menolak gitu ya, menolak. Nah, harapan saya perubahan nomenklatur bahasanya gitu ya dari tarbiyah menjadi FTIK ini bisa diterima secara baik, lapang dada dan penuh pemikiran-pemikiran yang positif, ya kan ya. Bahwa ini dalam rangka untuk pengembangan kelembagaan, ya pengembangan kelembagaan. Dan untuk mahasiswa, ya kan untuk mahasiswa tentu besar harapan saya itu uh, mahasiswa mulai mempersiapkan diri, ya kan, mulai mempersiapkan diri bahwa sekarang positioning ya, posisi kita itu sama. Bahasa Inggris di UIN, bahasa Inggris di Universitas Umum itu sekarang sama. Kalau bahasanya itu kan sudah apple to apple, gitu kan ya, sejajar, ya kan sejajar. Oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswa FTIK itu harus mampu memposisikan diri bahwa saya sudah layak untuk disejajarkan. Jadi tidak ada lagi kemudian bahasanya UIN itu masih second class atau masih di bawah universitas-universitas umum gitu. Saya tidak berharap lagi kita itu minderan gitu ya, minderan. Jadi maaf ketika misalkan HMPS tadris bahasa Inggris ketemu dengan HMPS pendidikan bahasa Inggris, duduknya di belakang gitu kan ya, duduknya di belakang, tidak berani duduknya itu tegap gitu kan ya, masih menunduk gitu kan ya, kemudian diajak ngomong pakai bahasa Inggris masih malu-malu gitu. Saya tidak berharap lagi ke depannya begitu. Jadi ketika kita bertransformasi menjadi FTIK ini dengan harapan juga membangkitkan motivasi para mahasiswa, itu ya para mahasiswa. Nah, yang terakhir mungkin untuk dunia keilmuan ya, khususnya keilmuan Islam, harapan saya kalau saya sih berharapnya ya, kalau saya sih berharapnya itu kan sebenarnya itu kan kita tidak berbicara selalu dikotomi ya, dikotomi. Jadi ada ilmu Islam, ada ilmu sekuler gitu ya, ada ilmu Islam, ada ilmu sekuler. Tetapi karena sekarang kebijakan kita masih seperti itu, ya udah nggak apa-apa kita terima saja. Tapi kedepannya saya berharap itu tidak ada lagi dikotomi ya. Tapi karena sekarang kebijakan masih seperti itu, oke kita ikuti dulu. Nah, harapan saya dengan adanya katakanlah perguruan apa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini, ya kan ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini setidak-tidaknya juga menambah wawasan atau cakrawala keilmuan ya, cakrawala keilmuan di dunia pendidikan, ya di dunia pendidikan. Atau setidak-tidaknya itu kan sesuai dengan visi visi ya, visi UIN Sunan Kudus itu kan integrasi ilmu, ya kan integrasi ilmu. Jadi bagaimana nanti Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini mampu, ya kan ya, mengintegrasikan, menyatukan keilmuan-keilmuan yang notabene selama ini dianggap keilmuan Islam satu sisi dengan keilmuan Barat atau sekuler satu sisi, gitu ya. Jadi kira-kira titik temu, ya kan ya, titik temu atau persamaannya itu di mana. Nah, harapan kami, ya kan ya, harapan kami misalkan berbicara tentang profesionalisasi guru, misalkan ya profesionalisasi atau proses menjadikan guru profesional versi keilmuan Islam seperti ini, versi keilmuan Barat atau sekuler seperti ini. Lantas titik temunya ini di mana nih? Gitu kan ya. Jadi titik temunya di mana? Nah, itu harapan besar saya itu muncul di FTIK UIN Sunan Kudus atau muncul di ruang-ruang kuliah yang ada di FTIK UIN Sunan Kudus. Gitu ya.
Semoga harapan-harapan yang disampaikan oleh Profesor Adri segera tercapai ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast. Kita sudah membahas banyak sekali mulai dari perbedaan Fakultas Tarbiyah dan FTIK, kemudian pengembangan mulai dari akademik sampai fasilitasnya serta dampak dan harapan untuk FTIK ke depannya ya Pak. Iya. Sebagai penutup nih ya Pak Adri, apakah Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat terkait dengan perubahan Fakultas Tarbiyah menjadi FTIK ini? Oke, pesan saya mungkin kepada para mahasiswa khususnya proses perubahannya atau transformasi itu sesuatu yang alamiah atau harus terjadi karena dunia ini kan juga berubah, gitu ya. Dunia ini juga berubah. Jadi kalau kita tidak berubah, itu kita akan ketinggalan. Tetapi yakinlah bahwa perubahan itu tidak ada niatan untuk mendiskreditkan, mengecilkan keberadaan daripada mahasiswa-mahasiswa itu. Justru kami ingin, kami ingin perubahan itu semakin membuka akses bagi para mahasiswa, gitu ya, semakin memperkaya keilmuan dari para mahasiswa, gitu ya, semakin bahasanya itu kan semakin mempertinggi lah, ya kan ya, mempertinggi eksisnya itu ya, semakin mempertinggi eksisnya mahasiswa atau keberadaannya mahasiswa. Jadi kita tidak lagi dipandang sebagai mahasiswa kelas 2, ya kan ya, yang saya katakan tadi itu kan second class, ya kan ya, tetapi kita mahasiswa yang mampu berdiri sejajar, ya kan ya, mampu menunjukkan bahwa kita itu sama di kalangan akademis atau di dunia perguruan tinggi. Dan tentunya kepada para masyarakat, ayo gitu ya, mari bergabung dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus, ya kan ya. Mari bersama-sama kita belajar, mari bersama-sama kita mengembangkan diri khususnya terkait dalam bidang atau terkait untuk menciptakan pendidik-pendidik yang profesional di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak, kami ucapkan kepada Profesor Adri yang sudah berkenan hadir bersama kami untuk membahas pengalaman serta wawasan yang sangat berharga. Iya. Semoga FTIK kedepannya menjadi lebih maju dan juga dapat berkontribusi secara aktif ya Pak dalam dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkenan mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, tingkah laku, baik yang saya sengaja maupun tidak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.